Kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 sudah memasuki babak final di mana Persib Bandung dan Madura United nantinya akan bersaing memperebutkan gelar juara. Lalu siapa yang paling berpeluang? Kita akan langsung bahas. Sudah ada bersama kami ini dia pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus. Ketemu lagi kita Bungkus. Lalu ada pula Tobias Ginanjar atau Kang Tobi dari perwakilan supporter Persib. Dan juga nanti akan bergabung, ini ada perwakilan dari supporter Madura United Muhammad Yusuf. Saat ini Mas Yusuf sedang dalam perjalanannya bergabung bersama kita. Tapi sekarang kita akan langsung tanyakan kepada Bungkus dulu. Kita lihat ini sudah babak final di depan mata Bungkus dengan kemampuan serta komposisi dari kedua tim. Nanti besok malam siapa yang kira-kira akan berpeluang lebih unggul di final leg pertama? Iya, jadi ini memang tuh kompetisi yang agak unik musim ini karena di samping ada kompetisi reguler, ada juga kompetisi yang sifatnya playoff gitu ya, pertandingan di mana dua tim saling bertemu home and away, sehingga cara tim mempersiapkan diri menjadi agak berbeda. Ini agak mirip-mirip dengan kompetisi divisi utama Perserikatan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi mungkin ini daya tariknya karena akan ada sebuah pertandingan atau dua pertandingan yang akan menjadi puncak penentu siapa peraih gelar atau mahkota tertinggi sepak bola Indonesia tahun ini. Nah, menurut saya situasi itu yang membuat peta kekuatan menjadi sangat berbeda. Tim yang dominan di dalam kompetisi reguler ternyata tidak otomatis menjadi dominan juga pada saat kompetisi memasuki fase gugur ya. Terbukti tim yang yang prestasinya lebih tinggi, peringkatnya lebih tinggi, Borneo ternyata tidak mampu menyingkirkan Madura United. Sementara Persib memang peringkatnya di atas Bali United. Tapi selama ini sebetulnya Persib ketika menghadapi Bali United biasanya agak kesulitan. Jadi Bali United itu salah satu tim yang dalam sejarah Liga 1 sejak Bali United terbentuk, itu selalu menjadi tim yang menyulitkan Persib. Tapi kali ini Persib mampu menyingkirkan Bali United karena momentum ya. Jadi mungkin menarik di kompetisi tahun ini ada yang namanya momentum. Tim yang terlalu cepat mencapai momentum tidak otomatis kemudian menjadi tim yang mampu meraih hasil maksimal. Itu yang dialami oleh Borneo. Borneo terlalu cepat mencapai peak performance di kompetisi reguler sehingga di kompetisi yang memasuki fase gugur akhirnya menurun performanya. Oke, nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian dengan kekuatan skuadnya, skuad inti akan diturunkan atau tidak, bagaimana ketidakhadiran pelatih kepala dan strategi-strateginya. Tapi ini saya lagi mau penasaran dulu sama Kang Tobi, ini Bungkus nanti kita akan lebih lanjut bertanya soal hal itu. Saya akan ke Kang Tobi dulu, ini sebagai tuan rumah home-nya ini di kompetisi dengan format championship seperti saat ini. Beberapa waktu lalu saya dengar juga sempat ya ikut latihan untuk persiapan untuk menuju laga final. Kita pengen tahu dong nih kondisi tim Persib ini seperti apa saat latihan terakhir? Ya kalau dari sudut pandang supporter sih kita selalu optimis ya. Optimis Persib bisa juara musim ini. Tapi tentunya kita juga bukan hanya sekedar optimis. Supporter selalu memberikan dukungan yang terbaik. Baik di dalam pertandingan maupun ketika Persib latihan kita terus support mereka, memberikan motivasi kepada pemain agar mereka percaya diri dan bisa membuktikan bahwa Persib bisa juara di musim ini. Seperti itu. Kondisinya seperti apa baik itu fisik kemudian juga kekuatan dari hasil yang kemarin sempat menyaksikan langsung latihannya Kang Tobi? Kalau saya lihat sih suasana tim baik ya, kayaknya dalam keadaan yang ideal untuk bertanding, tidak banyak masalah, tidak banyak pemain yang absen, dan saya percaya pelatih bisa menurunkan formasi terbaik dan pemain-pemain terbaik untuk diturunkan nanti. Oke, kita kembali ke Bungkus dulu saat ini. Strategi dari kedua tim ini akan seperti apa prediksinya, Bungkus? Mengingat tadi apakah kemudian skuad-skuad terbaik ini akan diturunkan, dan kita lihat kalau misalnya Madura United ini kan juga memang bisa dikatakan pelatih kepalanya tidak akan mendampingi gitu. Ini gimana kondisinya, Bungkus? Kalau strategi sebetulnya tidak ada rahasia lagi di antara kedua tim ini ya, karena kedua tim sudah bertemu 2 kali musim ini dan kebetulan 2 pertandingan itu berjalan ketat. Memang
Persib sempat bikin kejutan dengan mengalahkan Madura United ketika away ke kandang Madura. Tapi di kandang sendiri Persib waktu itu sempat ditahan imbang 1-1. Dan kalau kita lihat pertandingan Persib dalam 2 laga terakhir mereka menghadapi Bali United juga tidak ada kejutan, tidak ada perubahan taktik yang luar biasa. Boyan Hodak tetap bermain dengan formasi yang kurang lebih sama ya dari pertandingan yang satu ke pertandingan berikutnya 4-3-3 di mana di belakang tetap ada Nick, tetap ada Alberto, kemudian di tengah jangkarnya juga masih sama, ada Maklok, ada Deddy Kusnandar, di depan ada Ciro, ada David da Silva, ada gantian antara Febri, Beckham, atau Rian Kurnia. Jadi tidak pernah ada perubahan yang mengejutkan dari sisi taktik ya. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, yang menentukan itu di pertandingan saat ini, itu lebih ke performa, stabilitas, permainan tim dari pekan ke pekan, dan saat ini memang Persib dan Madura sedang dalam performa yang bagus, performa yang stabil, dan itu ditunjukkan pada saat mereka memasuki pekan-pekan terakhir di fase reguler. Itu yang berhasil mereka maintain, berhasil mereka pertahankan, sehingga ketika masuk fase gugur, fase yang menentukan di pertandingan Championship Series ini, mereka tampil sangat baik, bagus. Itu beda dengan seperti yang saya bilang tadi, Borneo menjelang akhir kompetisi reguler itu justru sedang menurun performanya. Sehingga ketika berhadapan dengan Madura, mereka dalam kondisi performa yang tidak begitu bagus. Akhirnya mereka akan harus menerima kekalahan. Persib menghadapi Bali juga dalam performa yang bagus. Makanya waktu lawan Bali United, Persib tampil sangat bagus. Artinya daya tolak dan daya tarik dari kontra antara kedua tim besar ini akan seperti apa nanti? Apa yang menjadi faktor kunci penentu ketika nanti dihadapkan Persib melawan Madura United? Ya, seperti tercermin dari 2 pertemuan mereka musim ini, kemampuan kedua tim ini sangat seimbang ya. Kemampuan untuk saling mengalahkan itu dimiliki oleh masing-masing tim. Hasil yang sudah mereka tunjukkan di kompetisi reguler, saya pikir akan memberi gambaran kira-kira apa yang akan terjadi di pertandingan final ini. Persib mungkin akan lebih dominan di pertandingan pertama ya, karena mereka bermain di kandang, grafiknya juga sedang bagus. Tapi jangan lupa Madura United adalah tim yang sedang bagus-bagusnya belakangan ini performanya. Bahkan mungkin bisa dibilang 8 pertandingan terakhir mereka ini musim ini itu sangat baik. Itu banyak mengejutkan orang-orang yang mungkin selama ini agak meremehkan Madura United sebagai tim yang disebut sebagai spesialis putaran pertama. Ternyata kali ini mereka agak berbeda. Putaran kedua, di akhir putaran kedua mereka justru menjadi lebih bagus lagi. Dan pemain-pemain yang sekarang sedang menonjol seperti Rivera, Malik Rizaldi, Jaja itu akan menjadi pemain-pemain yang berbahaya bagi Persib yang harus diwaspadai oleh coach Boyan Hodak. Oke, saya akan kembali ke Kang Tobi dulu sambil kita menunggu masih akan bergabung bersama kita tentunya Mas Yusuf ini perwakilan dari Madura United. Saya mau ke Kang Tobi. Kang Tobi, kita tahu supporter ini adalah pemain ke-12 ya. Penyemangat yang kadang-kadang tuh bisa bahkan memberikan semangat lebih lagi, ekstra lagi. Kita sempat akan sedikit flashback dulu. Di awal musim sempat ada bisa dikatakan gesekan begitu ya antara supporter dengan manajemen yang ada. Dengan adanya prestasi ke final, kalau dulu kan sempat juga ada boykot begitu ya yang sudah disampaikan. Tapi saat ini Viking kembali sudah memenuhi stadion. Artinya kondisinya saat ini seperti apa? Kemesraan antara Viking dengan manajemen? Ya, kondisinya saat ini sudah cukup harmonis ya. Artinya bisa dikatakan tidak ada lagi komunikasi yang terputus antara manajemen dan supporter. Artinya sama-sama baik itu manajemen dan supporter mempunyai tujuan yang sama, bagaimana bisa menciptakan Persib juara tahun ini. Oke. Tadi menambahkan yang Bungkus katakan bahwa strategi dan lain sebagainya, saya pikir dari sudut pandang supporter untuk partai final ini ada satu hal yang paling menentukan buat tim yang akan bisa memenangkan pertandingan, yaitu Persib mempunyai mental juara. Mudah-mudahan itu bisa tercipta di pertandingan besok, dan kita pun berjuang di tribun bagaimana untuk menurunkan mental pemain Madura, bagaimana agar pemain Madura tidak nyaman bermain di stadion di Bandung, dan mereka mentalnya bagaimana caranya bisa jatuh, bisa down, dan Persib bisa menguasai pertandingan. Oke, sejumlah persiapan yang mungkin sudah disampaikan bagi para supporter, seperti apa nanti karena kan kalau untuk Viking ini bisa langsung nonton ya di stadion. Kita udah begadang terus, Mbak. 5 hari ini mempersiapkan koreografi, mempersiapkan kreativitas di tribun. Nanti besok tentunya
orang-orang yang nonton secara langsung ke stadion, baik yang di TV juga bisa menyaksikan bagaimana kreativitas kita di stadion. Kita berharap dengan adanya kreativitas kita bisa membangkitkan semangat pemain Persib dan menjatuhkan mental pemain Madura, seperti itu. Oke, sejumlah persiapan juga terus dilakukan, tapi kan ini juga banyak yang kemudian tidak kedapatan tiket ya Mas, karena memang sengaja dijual tiketnya ini tidak full gitu satu stadion, tapi memang ada aturan harus membatasi. Apa kemudian imbauan yang coba disampaikan bagi para supporter yang ingin menyaksikan, tapi memang harus menyaksikan di luar dari stadion begitu? Apakah lewat nobar-nobar, ada imbauan-imbauan khusus kah? Kemarin situasinya dilematis ya, karena kita biasanya kan di GBLA itu kapasitasnya 38.000. Nah, karena GBLA-nya direnovasi, kita harus bertanding di Jalak Harupat. Jalak Harupat itu kalau nggak salah kapasitasnya hanya 27-28.000. Dan dari segi regulasi dan yang diizinkan oleh pihak keamanan, tiket hanya dijual 20.000. Artinya masih ada space 7-8.000 di stadion. Tentunya ini sangat tidak mencukupi. Saya rasa untuk final seperti ini idealnya memang di stadion-stadion yang punya kapasitas 100.000, 80.000 sampai 100.000. Tapi tentunya ini sudah terjadi. Tentunya kita menghimbau kepada teman-teman yang tidak memiliki tiket untuk tidak memaksakan untuk hadir ke stadion. Kita sudah buat titik-titik nobar yang tersebar di berbagai daerah. Penuhi saja titik-titik nobar dan doakan Persib bisa juara. Oke, saya mau langsung bergabung, kali ini sudah gabung juga melalui sambungan telepon ini dengan Muhammad Yusuf, perwakilan dari supporter Madura United yang merupakan Ketua Supporter Madura Bersatu. Selamat sore Mas Yusuf. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari tadi kita sudah sempat ngobrol dengan Bungkus dan juga Kang Tobi yang ingin kita dengar juga nih. Bagaimana ini dukungan dari supporter nih untuk menghadapi laga final? Mengingat kalau tadi mungkin Kang Tobi cerita udah siapin koreografi, yel-yel gitu. Nah kalau ini kan jadi tim away, tidak bisa langsung hadir di stadion. Persiapan supporter seperti apa sebagai pemain ke-12 ini? Kalau kami dari supporter Madura Bersatu di beberapa titik kabupaten, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu hanya melakukan atau nonton bersama, nonton bersama di masing-masing titik-titik komunitas. Kami sudah mengimbau untuk teman-teman semua supporter Madura Bersatu untuk tidak datang ke Bandung sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada saat ini, di mana supporter tamu memang dilarang untuk hadir. Itu sudah berlaku sejak liga awal berputar. Jadi kita taati peraturan itu. Oke, artinya patuh pada aturan yang ada. Di sisi lain juga kemarin para supporter ini sempat datang langsung ya Mas Yusuf, saya dengar ke latihan terakhir jelang final. Kondisi tim saat itu seperti apa Mas Yusuf? Boleh diceritakan kepada kami? Kondisi tim sedang baik-baik saja. Hanya saja ada beberapa gangguan seperti transfer pemain musim depan itu juga mengganggu kenyamanan para pemain. Hanya itu saja, untuk kesiapan sudah 100%. Mungkin itu dari kami. Oke, saya belum sempat ini menanyakan kepada Kang Tobi maupun Bungkus, tapi saya mau tanya ke Mas Yusuf dulu nih yang baru bergabung bersama kami. Di musim ini bisa dikatakan adalah musim pertama ya, format championship begitu. Sejauh ini dari pandangan Anda, evaluasinya seperti apa sih? Apakah ini dirasa memang sudah jadi format yang mumpuni, yang tepat gitu, dan baiknya dilanjutkan ke musim depan? Mas Yusuf, silakan. Kalau saya sih tergantung dari pandangan masing-masing ya. Kalau pandangan saya, kalau ini sebuah liga, ini kan kalau sebuah liga, format seperti ini sebenarnya harusnya udah di setting dari awal seperti dulu. Jadi ada barat, ada timur, sehingga akan diambil masing-masing dari dua wilayah ini, dua besarnya saja. Cuman untuk ya mungkin itu untuk kedepannya, untuk musim depan, musim akan datang bisa diformat seperti itu. Kalau format seperti ini sebenarnya
ya ada yang dirugikan, ada yang tidak. Itu menurut kami. Baik, saya mau ke Kang Tobi. Kang Tobi pandangannya seperti apa Kang Tobi? Kalau saya sih tidak ada masalah ya, formatnya seperti apa, mau seperti sebelumnya kompetisi penuh tanpa ada championship series maupun ada championship series, nggak ada masalah buat kami di supporter karena menurut kami Persib adalah tim yang mempunyai mental juara, mau kompetisi penuh mau ada championship series pun kita optimis bahwa Persib bisa juara. Oke, dua-duanya optimismenya ada. Kita ke Bungkus dulu. Pandangan Bungkus terhadap format championship. Apakah baiknya dilanjut ini musim depan Bungkus? Iya, format championship series itu kan bukan hal baru sebetulnya dalam sepak bola ya. Di beberapa negara di Eropa juga diterapkan, bahkan di Amerika juga dilakukan tidak hanya untuk sepak bola, tapi juga untuk basket. Cuma memang betul kalau kompetisi ini hanya melibatkan katakanlah 18 tim dan semuanya sudah saling ketemu, lalu ada championship series lagi sebetulnya menjadi seperti anti klimaks gitu ya. Klimaksnya tuh agak kurang dapet. Beda kalau misalnya ada beberapa wilayah, misalnya 2 wilayah, lalu dari masing-masing wilayah 4 tim lolos ke fase championship series, ada 8 tim yang main di babak tersebut. Itu kan akan ada elemen of surprise, ada kejutan tim yang belum pernah saling bertemu. Itu memang akan lebih klimaks gitu ya, dibanding kalau sekarang ini semua udah pernah ketemu. Jadi begitu ketemu lagi di championship series tuh kayak nggak ada lagi ininya ya, kejutannya gitu loh, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini hal yang saya pikir mungkin nanti ke depan bisa dievaluasi. Tapi apapun format kompetisinya, sebetulnya nomor satu ketika kita menggulirkan kompetisi itu kan niatnya memperbanyak jumlah pertandingan bagi pemain supaya kemampuan mereka terasah. Sebetulnya kan poin awalnya kan itu. Nah, jadi nanti yang ke depan harus dipilihkan kombinasi antara tujuan awal kompetisi dengan tujuan-tujuan lain terkait dengan kepentingan tim nasional, kepentingan untuk mendapatkan benefit dari sisi ekonomi. Itu kan semua akan diperhitungkan ya, nggak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan itu. Baik, tujuan utama harus tetap tercapai. Sebelum kita menutup, ini saya sudah diminta untuk mengakhiri dialognya, tapi saya mau ke Mas Yusuf, Kang Tobi dan juga Bungkus dulu. Terakhir, prediksi tebak skor. Mas Yusuf, singkat saja berapa-berapa? Seri mungkin 1-1. Oke, Kang Tobi. 2-1 Untuk Persib ya? buat Persib. Oke, Bungkus. Ya, dong. Saya besok siaran, jadi saya harus minta teman-teman melihat besok pada saat siaran nanti. Waduh, ini nggak boleh kasih bocoran ya. Baiklah, kita bersama yang pasti nanti akan sama-sama menjadi saksi ya, siapa yang kemudian akan unggul di leg pertama ini, siapa yang kira-kira nanti akan menjadi yang terbaik, karena kita sudah sama-sama tahu kompetisi sepak bola Indonesia kasta tertinggi ini sudah masuk di babak final besok malam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kepada Bungkus, pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini, kemudian ada juga Kang Tobi, perwakilan dari supporter Persib, dan juga Muhammad Yusuf, perwakilan dari supporter Madura United. Hasil terbaik, sportivitas yang kita harapkan bisa sama-sama terjadi di lapangan. Terima kasih banyak dan salam sport.